Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar bersama mengenai standar costing atau biasa yang kami sebut dengan biaya standar. Hari ini kita akan belajar bareng dengan saya sendiri, Widya April, lalu rekan-rekan saya yaitu Ruri Wijayanti, Yansi, dan Susilawati. Kalian tahu gak sih apa pengertian dari standar costing atau biaya standar? Jadi biaya standar itu adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sedangkan manfaat biaya standar itu apa sih? Jadi manfaat biaya standar itu yang pertama, sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, sistem biaya standar ini tuh menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Selanjutnya ada beberapa kelemahan dari biaya standar. Yang pertama yaitu tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, biaya standar itu cenderung menjadi kaku atau kurang fleksibel meskipun jangka waktunya yang sangat pendek. Dan yang terakhir yaitu jika standar biaya ini sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai pengukur pelaksanaan. Jenis-jenis standar costing ada 4. Yang pertama, ada standar kapasitas teoritis. Standar kapasitas teoritis ini merupakan standar ideal yang ditetapkan untuk tingkat operasi yang paling efisien. Yang kedua, ada standar kapasitas praktis. Standar ini ditetapkan berdasarkan rata-rata periode yang lalu, baik itu efisien atau tidak. Yang ketiga, ada standar kapasitas normal. Standar kapasitas normal ini didasarkan atas biaya taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi kondisi ekonomi normal. Dan yang terakhir ada standar kapasitas yang diharapkan. Standar kapasitas yang diharapkan ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Selanjutnya kita akan membahas analisis varian. Varian adalah perbedaan yang timbul karena membandingkan antara biaya aktual atau kapasitas dengan biaya standar bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable apabila biaya aktual melebihi biaya standar. Yang kedua, varian yang menguntungkan atau favorable apabila biaya standar melebihi biaya aktual. Di dalam biaya standar terdapat 3 komponen utama atau 3 jenis varian. Apa aja sih jenis varian tersebut? Yang pertama yaitu ada varian biaya bahan baku atau material variance. Yang kedua ada varian BTKL, biaya tenaga kerja langsung atau labor variance. Yang ketiga ada varian BOP, biaya overhead pabrik atau production overhead variance. Selanjutnya kita akan membahas atau sama-sama belajar nih analisa varian produksi langsung. Di sini terdapat 3 metode. Metode yang pertama, metode satu selisih, merupakan selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Dan untuk yang kedua, metode 2 selisih. Selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 2 macam, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Dan yang ketiga, metode 3 selisih. Selisih antara biaya standar dan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam. Selisih harga, selisih kuantitas atau efisiensi, dan selisih harga atau kuantitas. Selanjutnya, material variance. Metode satu selisih. Material variance sama dengan standar price dikali standar quantity min actual price dikali actual quantity. Metode 2 selisih. Price variance sama dengan actual quantity dikali standar price min actual price. Quantity variance sama dengan standar price dikali standar quantity min actual quantity. Selanjutnya, pembahasan metode 3 selisih. Pertama, jika harga standar dan kuantitas standar lebih rendah dari sesungguhnya, maka 1. Price variance sama dengan standar quantity
dikali standard price min actual price. 2. Quantity variance sama dengan standard price dikali standard quantity min actual quantity. 3. Price or quantity variance sama dengan standard price min actual price dikali standard quantity min actual quantity. Kedua, jika harga standar dan kuantitas standar lebih tinggi dari sesungguhnya, maka 1. Price variance sama dengan actual quantity dikali standard price min actual price. 2. Quantity variance sama dengan actual price dikali standard quantity min actual quantity. 3. Price or quantity variance sama dengan standard price min actual price dikali standard quantity min actual quantity. Ketiga, jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka 1. Price variance sama dengan actual quantity dikali standard price min actual price. Kedua, quantity variance sama dengan standard price dikali standard quantity min actual quantity. Ketiga, price or quantity variance sama dengan 0. Keempat, jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka 1. Price variance sama dengan standard quantity dikali standard price min actual price. 2. Quantity variance sama dengan actual price dikali standard quantity min actual quantity. Ketiga, price or quantity variance sama dengan 0. Selanjutnya, labor variance. Pertama, metode satu selisih. Labor variance sama dengan standard rate dikali standard hours min actual rate dikali actual hours. Kedua, metode dua selisih terdiri dari labor rate variance dan labor hours variance. Labor rate variance sama dengan actual hours dikali standard rate min actual rate. Labor hours variance sama dengan standard rate dikali standard hours min actual hours. Yang ketiga, metode tiga selisih terdiri dari labor rate variance, labor hours variance or efficiency, dan rate or hours variance. Labor rate variance sama dengan standard hours dikali standard rate min actual rate. Labor hours variance or efficiency sama dengan standard hours min actual hours dikali standard rate. Rate or hours variance sama dengan standard rate min actual rate dikali standard hours min actual hours. Yang selanjutnya, production overhead variance atau metode analisis BOP. Pertama, metode satu selisih terdiri dari selisih total BOP. Kedua, metode dua selisih terdiri dari selisih terkendali dan selisih volume. Ketiga, metode tiga selisih terdiri dari selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Keempat, metode empat selisih terdiri dari selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel, dan selisih efisiensi tetap. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan biaya standar, maka kami akan menjelaskan salah satu contoh perhitungan biaya standar. Sebuah perusahaan garmen yang menghasilkan kemeja pria menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran BOP yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah Rp37.500.000, di mana 60% diantaranya bersifat variabel. Harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 meter. Harga 1 meternya ialah Rp12.500 dan total dari jumlah tersebut ialah Rp25.000. Biaya tenaga kerja langsung 5 jam kerja langsung dengan harga satuannya ialah Rp2.000. Jadi totalnya menjadi Rp10.000. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik sebesar 4 jam mesin. Selama satu periode telah dihasilkan kemeja sebanyak 2.490 helai dengan biaya sebagai berikut. Yang pertama, dipakai kain sebanyak 4.990 meter. Harga satuannya sebesar Rp12.490. Yang kedua, dibayar gaji dan upah sebesar Rp24.910.000 untuk 12.455 jam kerja langsung.
Yang ketiga ada biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan Rp37.324.400 dengan 9.965 jam mesin. Dari contoh soal tersebut, kita diminta untuk menghitung besarnya harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja. Lalu, untuk menghitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai kemeja. Lalu yang terakhir ialah analisa penyebab terjadinya selisih biaya tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari contoh soal tersebut, mari kita hitung tarif BOP, tarif variabel, dan tarif tetapnya terlebih dahulu. Yang pertama, menghitung tarif BOP dengan rumus anggaran BOP dibagi kapasitas normal. Ialah Rp37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin, dengan hasil 3.750 per jam mesin. Yang kedua, menghitung tarif variabel dengan rumus anggaran BOP variabel dibagi kapasitas normal. Ialah 60% dikali Rp37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin dengan hasil 2.250 jam mesin. Tarif tetap ialah dengan rumus anggaran BOP variabel dibagi kapasitas normal ialah 40% dikali Rp37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin dengan hasil 1.500 per jam mesin. Setelah itu, kita langsung menghitung besarnya harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja. Yang pertama, mencari biaya bahan baku dengan 2 meter per harga satuannya Rp12.500, totalnya Rp25.000. Lalu, biaya tenaga kerja langsung ialah 5 jam kerja langsung per harga satuannya Rp2.000, jadi totalnya Rp10.000. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, dibagi menjadi 2. Yang pertama variabel, ialah 4 jam mesin dikali harga satuannya Rp2.250 dengan total Rp9.000. Lalu biaya overhead pabrik tetapnya 4 jam mesin dengan harga satuannya Rp1.500 dengan totalnya Rp6.000. Jadi, total dari BOP variabel dan tetapnya sebesar Rp15.000. Harga pokok standar per helai kemeja ialah dari rumus biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabriknya menjadi Rp25.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp15.000 dengan total dari harga pokok standar per helai kemejanya menjadi Rp50.000. Selanjutnya kita menghitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai kemeja. Ada 3 biaya yang kami hitung, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, untuk biaya bahan baku, harga pokok standarnya adalah 2.490 dikali 25.000 sama dengan 62.250.000. Untuk harga pokok sesungguhnya yaitu 4.990 dikali 12.490 sama dengan 62.325.100 rupiah. Selisih biaya yang bisa kita hitung dari harga biaya bahan baku yaitu minus 75.100. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Harga pokok standar BTK yaitu 2.490 dikali 10.000 sama dengan 24.900.000 rupiah. Harga pokok sesungguhnya yaitu 12.455 dikali 2.000 rupiah sama dengan 24.910.000 rupiah, dan selisih biaya yang kami peroleh yaitu minus 10.000. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Untuk harga pokok standarnya yaitu 2.490 dikali 15.000 sama dengan 37.350.000. Harga pokok sesungguhnya yaitu 9.965 jam mesin sama dengan 37.320.400 rupiah. Selisih biaya dari BOP yaitu 29.600. Jadi, selisih biaya untuk keseluruhannya minus 55.500. Dengan selisih biaya tersebut, lalu kita akan menganalisa penyebab terjadinya selisih biaya. Yang pertama, menggunakan analisa selisih bahan baku. Ialah menggunakan metode 2 selisih.
Yang pertama, mencari varian harga bahan baku dengan rumus aktual quantity dikali standard price dikurangi actual price, ialah 4.990 dikali 12.500 dikurangi 12.490. Hasilnya 49.900 favorable atau menguntungkan. Yang kedua ialah varian kuantitas bahan baku dengan rumus standar quantity dikurangi actual quantity dikali standard price, ialah 2.490 dikali 2 dikurangi 4.990 dikali 12.500, ialah dengan hasil 125.000 unfavorable atau tidak menguntungkan. Lalu, analisa selisih tenaga kerja dengan menggunakan metode dua selisih. Yang pertama, mencari varian tarif upah, ialah standard rate dikurangi actual rate dikali actual hours, ialah 2.000 dikurangi 2.000 dikali 12.455 dengan hasilnya 0. Yang kedua, mencari varian kuantitas bahan baku dengan rumus standard hours dikurangi actual hours dikali standard rate, ialah 2.490 dikali 5 dikurangi 12.455 dikali 2.000 dengan hasilnya 10.000 unfavorable. Lalu yang ketiga ialah menganalisa selisih biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode dua selisih. Yang pertama, mencari selisih terkendali dengan hasilnya 89.600 favorable atau menguntungkan. Yang kedua, mencari selisih volume dengan hasil 29.600 atau favorable atau menguntungkan. Oke teman-teman, untuk pembelajaran mengenai biaya standar atau standar costing cukup sampai di sini. Semoga video kami dapat memberikan manfaat, wawasan lebih jauh kepada teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.